Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Moralitas Peserta Didik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Novi Triwulandari dengan NIM 21021060004. Di sini saya bersama teman saya yang bernama dan saya Selvia Puput Anggraini dengan NIM 21021060005. Oke, kita langsung mulai saja dari pengertian perkembangan moral. Sebelumnya, apa sih moral itu? Ada yang bilang moral itu adalah etika, sopan santun, budi pekerti, akhlak, dan masih banyak lagi. Nah, dari semua itu dapat kita simpulkan bahwa moral adalah suatu etika, tingkah laku yang harus dimiliki oleh setiap orang untuk menghormati sesama manusia. Yang dimulai dari perbuatan, ucapan, dan perilaku. Sedangkan secara etimologi, kata moral berasal dari kata mos. Dalam bahasa, bentuk jamaknya mores, yang artinya tata cara dalam kehidupan adat istiadat atau kebiasaan. Perkembangan moral adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Santrok 1995. Anak-anak ketika dilahirkan tidak memiliki moral atau immoral. Tetapi di dalam dirinya terdapat potensi moral yang siap untuk dikembangkan. Untuk selanjutnya, tahap-tahap perkembangan moral. Tahap perkembangan moral dibagi menjadi 3 level. Dan setiap levelnya memiliki 2 tahapan, sehingga seluruhnya menjadi 6 tahap. Level pertama, prakonvensional, yang terdiri dari tahap 1, menghindari hukuman, kedua, keuntungan dan minat pribadi. Level kedua, konvensional. Tahapan 3, menjaga sikap yang baik. Tahap keempat, memelihara peraturan. Level ketiga, dengan tahapan 5, orientasi dan kontak sosial. Tahap 6, prinsip etika universal. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing tahap-tahapan. Tahap pertama, menghindari hukuman. Seseorang memiliki alasan untuk bertindak sesuatu atau tidak bertindak sesuatu karena untuk menghindari hukuman. Sebagai contoh, ada seorang pengendara, dia tidak akan menerobos lampu merah di jalan raya karena ia melakukannya semata-mata dia tidak ingin seorang polisi mengejarnya dan menilangnya. Tahap kedua, keuntungan dan minat pribadi. Tindakan ini dilakukan dengan memperhitungkan apa yang akan didapatnya. Contohnya, apa ya keuntunganku jika aku menolongnya? Lalu ia berpikir, oh iya, aku akan membantunya karena suatu hari nanti dia akan membalas kebaikanku ini. Tahap ketiga, menjaga sikap yang baik. Seseorang mungkin menghindari pertengkaran karena dia memikirkan bagaimana kesepakatan sosial yang ada dan pendapat orang lain terhadapnya. Dia tidak akan bertengkar karena itu tidak baik dan orang baik tidak akan melakukannya. Tahap keempat, memelihara peraturan. Contohnya, seorang ketua kelas sedang melerai temannya yang bertengkar. Karena dia berpikir peraturan harus ditegakkan. Dan jika tidak ada yang mematuhinya, maka keadaan akan menjadi kacau. Karena itulah, peraturan harus selalu dipatuhi untuk memberi kenyamanan bagi semua orang. Tahap kelima, orientasi kontak sosial. Di tahap ini, setiap orang memiliki latar belakang dan situasi berbeda. Ia berpikir bahwa tidak ada yang absolut atau pasti ketika melihat sebuah kasus. Hak-hak individu harus dilihat bersamaan dengan hukuman yang ada. Tahap keenam, prinsip etika universal. Tahap ini menggambarkan prinsip internal seseorang, ia akan melakukan hal yang dianggap benar olehnya, walaupun itu bertentangan dengan hukum yang ada.
Teori perkembangan moral. Teori perkembangan moral ada 3. Yang pertama, ide. Ide adalah kebutuhan dasar, seperti makan dan minum. Yang kedua adalah ego. Ego adalah cara menghadapi kenyataan. Yang ketiga adalah superego. Superego adalah kepribadian yang didapat dari pengasuhan orang tua. Faktor yang memengaruhi perkembangan moral. Faktor yang memengaruhi perkembangan moral ada 4. Yang pertama, perkembangan kognitif umum. Perkembangan kognitif umum adalah tahapan-tahapan dalam rentan kehidupan manusia untuk memahami, mengolah informasi, memecahkan masalah, dan mengetahui sesuatu. Yang kedua, penggunaan rasio dan rasional. Anak-anak akan memperoleh manfaat ketika mereka memikirkan kerugian atau dampak negatif dari perbuatan yang akan mereka lakukan terhadap orang lain. Yang ketiga, isu dilema moral. Anak akan berkembang ketika mereka mendapatkan masalah yang tidak bisa diselesaikan sendiri, sehingga mereka perlu bantuan orang lain. Dengan demikian, anak akan berinteraksi dengan orang lain. Dan yang keempat adalah perasaan diri. Anak-anak merasa bahwa mereka bisa dan mampu terlibat dalam suatu masalah yang bisa mereka pecahkan. Studi kasus kenakalan remaja. Salah satu kenakalan remaja saat ini adalah balap liar. Balap liar adalah balapan yang dilakukan di jalan raya tanpa izin pihak yang berwenang. Balap liar adalah ajang gengsi antar kelompok, yang dimana di dalamnya terdapat tempat perjudian. Pada setiap balapan, mereka melakukan taruhan dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan rupiah. Penyebab balap liar: broken home, kurang kasih sayang orang tua, dan faktor teman sebaya. Akibat balap liar: lalu lintas menjadi macet dan meresahkan masyarakat. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik buruk perilaku dalam masyarakat. Dari kasus yang sudah dijelaskan tadi, peran orang tua, guru, dan lingkungan sangat menjunjung perkembangan moral anak. Selain itu, kebiasaan yang diajarkan orang tua juga berpengaruh dalam perkembangan moralnya. Jika anak diajarkan dengan baik, akan sulit terpengaruh dengan lingkungan yang buruk. Bahkan, walau mereka mempunyai sifat bawaan yang buruk, mereka akan berusaha merubahnya. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.